Andi, seorang pria parubaya, telah bekerja sebagai penebang pohon di hutan Kalimantan selama lebih dari 10 tahun. Ia tinggal di pinggir kota bersama keluarganya dan sudah terbiasa dengan pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik tinggi. Bagi Andi, hutan adalah sahabat sekaligus musuh. Sahabat, karena memberinya nafkah. Musuh, karena terkadang hutan menyembunyikan ancaman dalam bentuk hewan buas dan kondisi yang menantang. Meskipun sering mendengar cerita tentang mitos dan makhluk gaib yang mendiami hutan, Andi selalu menganggapnya sebagai tahayul semata. Namun, suatu hari, hidupnya berubah drastis. Perusahaannya mendapatkan proyek baru di bagian hutan yang belum pernah terjamah. Andi dan timnya diminta mengeksplorasi wilayah ini dan menebang pohon-pohon yang berkualitas tinggi. Sebelum pergi, beberapa orang tua di kampung memperingatkan mereka untuk berhati-hati dan menghormati penunggu hutan. Namun, Andi menanggapinya dengan senyum tipis, merasa bahwa itu hanyalah ketakutan tanpa dasar. Perjalanan Andi menuju hutan semakin dalam. Ia membawa bekal yang cukup, gergaji mesin, serta peralatan bertahan hidup yang memadai. Bersama 3 rekannya, Andi mulai menebang pohon di pinggiran area yang telah disepakati. Satu persatu pohon besar tumbang, dan suara gergaji mesin menggema di seluruh penjuru hutan. Namun, semakin mereka masuk ke dalam, suasana hutan terasa semakin aneh, seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Malam pertama berlalu dengan baik, tapi malam kedua mulai memperlihatkan tanda-tanda aneh. Rekannya, Hadi, merasa ada bayangan yang mengintai dari kejauhan, tapi Andi menganggapnya sebagai imajinasi semata. Mungkin hanya hewan liar, ujarnya sambil mencoba tidur. Namun, ketika malam makin larut, mereka semua merasakan hawa dingin yang tiba-tiba, diikuti oleh suara pelan seperti gumaman dalam bahasa yang tak mereka pahami. Hati kecil Andi mulai diliputi ketidaknyamanan. Di hari ketiga, Andi dan timnya berencana untuk pindah ke area baru yang lebih dalam di hutan. Namun, tanpa diduga, Andi tersesat ketika mengejar sebuah pohon besar yang jatuh terlalu jauh. Ia berjalan berkeliling mencari jalan kembali, tapi semakin lama semakin dalam ke dalam hutan. Hari mulai gelap, dan Andi tak bisa menemukan jejak teman-temannya. Ia mencoba menggunakan kompas dan mengingat jalan, namun seperti ada kekuatan yang membuatnya kembali ke tempat yang sama. Malam tiba dengan cepat. Andi mendirikan tenda kecil dan memutuskan untuk bermalam di tempat ia tersesat. Hutan itu benar-benar sepi, hanya suara angin dan hewan malam yang terdengar samar. Dalam tidurnya, Andi bermimpi aneh, bertemu sosok-sosok bayangan yang berbaris dalam diam, dengan tatapan kosong dan suara pelan yang mengelilinginya. Saat fajar menyingsing, Andi mencoba mencari jalan lagi. Namun, alih-alih menemukan jalan pulang, ia justru tiba di sebuah desa yang asing. Desa itu tampak seperti desa tradisional dengan rumah-rumah panggung dari kayu, tetapi tidak ada tanda-tanda modernitas sama sekali. Penduduk desa berpakaian aneh, seperti gaya lama yang hanya pernah ia lihat dalam buku sejarah. Andi merasa seperti memasuki dimensi lain. Andi mencoba berkomunikasi dengan penduduk desa, namun mereka tampak ketakutan melihatnya. Mereka menghindarinya dengan tatapan sinis, seolah Andi adalah makhluk asing yang tidak diinginkan. Seorang wanita tua dengan wajah keriput akhirnya mengajaknya berbicara dan menawarkan tempat untuknya bermalam, namun memperingatkan Andi untuk tidak melanggar aturan desa. Selama beberapa hari tinggal di desa itu, Andi menyaksikan berbagai kejadian aneh. Setiap malam, penduduk desa berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan ritual yang terlihat mistis. Mereka menari sambil berbisik, dan cahaya api unggun menerangi wajah-wajah mereka yang tampak serius. Di salah satu malam,
Andi melihat seorang penduduk desa tiba-tiba menghilang ke dalam bayangan, seolah ditelan kegelapan. Andi mulai merasa cemas dan takut, tapi desa itu tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Setiap kali ia mencoba pergi, ia kembali ke tempat yang sama. Andi mulai bertanya-tanya apakah dirinya telah terjebak dalam desa gaib, namun hatinya menolak percaya sepenuhnya. Ia mencoba untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar secara logis. Pada hari kelima, Andi bertemu dengan seorang pemuda bernama Jaya yang tampak lebih ramah dibandingkan penduduk desa lainnya. Jaya menjelaskan bahwa desa ini tidaklah biasa dan memiliki peraturan ketat yang harus diikuti. Ia memperingatkan Andi bahwa hanya mereka yang mendapat izin yang bisa keluar dari desa ini. Jika tidak, mereka akan terjebak di sana selamanya. Jaya berbagi bahwa ia sebenarnya adalah manusia biasa yang tersesat beberapa tahun lalu. Namun, ia memilih untuk tetap tinggal di desa ini setelah menyaksikan keajaiban dan kedamaian yang berbeda dari dunia luar. Andi merasa tidak percaya, tapi cerita Jaya membuatnya semakin takut akan nasibnya sendiri. Andi akhirnya memohon pada Jaya untuk membantunya keluar. Pada malam ke-6, teror semakin nyata. Andi mendengar suara tangisan seorang perempuan di tengah malam. Suara itu membuatnya merinding, seakan-akan suara itu berasal dari tempat yang sangat dekat namun tak terlihat. Ia mencoba mencari sumber suara, namun hanya menemui bayangan hitam yang menghilang saat ia mendekat. Andi semakin merasa kehilangan akal sehatnya. Suara-suara itu semakin kencang, dan Andi merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia merasa seperti dililit ketakutan yang tak terlihat. Andi mulai bertanya-tanya apa sebenarnya desa ini dan apakah ia akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Jaya mengajak Andi bertemu dengan sesepuh desa yang merupakan penjaga desa. Penjaga itu tampak seperti manusia, namun ada aura mistis yang mengelilinginya. Dengan suara yang dalam, ia memberitahu Andi bahwa ia telah menodai keseimbangan desa ini dengan pekerjaannya sebagai penebang pohon. Untuk keluar dari desa, Andi harus melalui ritual permohonan maaf pada hutan dan penghuninya. Dalam ritual itu, Andi harus membakar barang-barang pribadinya yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai bentuk penebusan dosa. Dengan hati yang berat, Andi menjalani ritual itu, berharap itu cukup untuk mengembalikannya ke dunia nyata. Usai ritual, Andi mendapati dirinya di pinggir hutan, kembali ke dunia nyata. Hari sudah malam, dan ia merasa seperti baru bangun dari mimpi panjang. Namun, bekas-bekas perjalanannya di desa gaib itu terasa nyata, luka di tubuhnya dan bekas abu dari ritual. Andi tidak dapat melupakan apa yang telah ia alami. Sekembalinya, Andi memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai penebang pohon. Ia memilih menjadi aktivis lingkungan dengan tujuan menjaga hutan yang sebelumnya ia rusak. Kini, ia sadar bahwa alam harus dihormati, dan makhluk-makhluk gaib yang ia temui menjadi pengingat akan kekuatan yang ada dalam hutan. Setelah kembali ke dunia nyata, Andi tidak langsung terbuka soal pengalamannya di desa gaib. Ia merasa terlalu sulit untuk menjelaskan semuanya. Namun, ia tahu bahwa pandangannya terhadap hutan dan alam telah berubah total. Ia mulai lebih menghargai kehidupan liar di dalam hutan dan mulai menolak proyek penebangan besar-besaran yang merusak ekosistem. Andi mulai berbagi pengalamannya secara halus dengan beberapa teman terdekat. Ceritanya ditanggapi dengan sikap skeptis oleh sebagian orang, namun ada beberapa yang mendengarkan dan tertarik dengan perubahan besar yang terjadi pada dirinya. Teman-temannya mulai melihat Andi sebagai sosok yang lebih tenang dan bijaksana. Andi mencoba kembali ke kehidupannya sehari-hari, namun merasa ada sesuatu yang hilang. Bayangan desa gaib masih menghantui pikirannya,
terutama sosok-sosok penduduk desa yang hanya menatapnya dalam diam. Ia tidak bisa melupakan wajah penduduk desa yang misterius dan ritual-ritual aneh yang dilihatnya setiap malam. Andi merasa seperti seseorang yang terpisah dari dunianya sendiri. Bayangan kehidupan di desa gaib membuatnya gelisah, dan ia mulai mengalami mimpi buruk yang mengingatkan akan pengalaman 7 hari itu. Ia pun mulai bertanya-tanya apakah perjalanannya benar-benar berakhir. Setiap malam, mimpi-mimpi aneh terus menghantui Andi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di desa gaib, melihat sosok-sosok yang sama, mendengar gumaman-gumaman yang tidak ia pahami, dan menyaksikan ritual yang semakin mengerikan. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia sering terbangun dengan keringat dingin. Dalam salah satu mimpinya, Andi mendengar suara sesepuh desa yang memperingatkannya untuk tidak mengulangi kesalahannya pada alam. Sesepuh itu mengingatkan bahwa desa gaib bisa kembali memanggilnya jika Andi melanggar janji untuk menjaga hutan. Andi bangun dalam keadaan takut dan merasa harus berbuat lebih banyak untuk memperbaiki kesalahannya. Andi mulai mendalami dunia aktivisme lingkungan. Ia menghadiri seminar, bergabung dengan kelompok peduli hutan, dan terlibat dalam proyek rehabilitasi. Dalam setiap aksinya, Andi membawa rasa penyesalan yang mendalam, berharap upaya ini bisa menebus dosa-dosa yang ia lakukan sebagai penebang pohon. Teman-teman sesama aktivis sering merasa kagum pada semangat Andi yang begitu kuat untuk melindungi hutan. Namun, mereka tak tahu bahwa di balik dedikasinya, Andi dihantui oleh rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari kutukan yang mungkin masih membayangi dirinya. Suatu hari, Andi mendapat undangan dari seorang teman yang mengelola proyek konservasi di Kalimantan. Ia diundang untuk membantu mengawasi upaya pelestarian hutan di sana. Meski sedikit ragu untuk kembali ke tempat yang begitu dekat dengan desa gaib, Andi merasa panggilan untuk kembali dan memperbaiki apa yang telah ia rusak. Andi kembali ke Kalimantan dan merasakan perasaan nostalgia yang aneh saat berada di hutan. Ia berusaha mencari jalan menuju desa gaib, tapi tidak menemukannya. Ia bertanya-tanya apakah desa itu benar-benar ada atau hanya sebuah ilusi, namun semua bekas luka batin dan fisik mengingatkannya bahwa apa yang ia alami nyata. Selama di Kalimantan, Andi bertemu dengan seorang sesepuh kampung yang mendengar cerita tentang pengalaman Andi. Sesepuh itu memperingatkan Andi bahwa desa gaib memang benar-benar ada dan hanya akan menampakkan diri bagi orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengan hutan. Sesepuh itu menceritakan bahwa desa gaib adalah pelindung bagi jiwa-jiwa yang terlupakan dan bagi mereka yang telah mengusik ketenangan alam. Andi terkejut dan bertanya apakah ia akan dipanggil lagi ke desa itu suatu hari nanti. Sesepuh itu hanya tersenyum, menyiratkan bahwa desa itu akan memanggilnya jika Andi gagal menjaga janji untuk menjaga hutan. Kembali ke Jakarta, Andi memutuskan untuk menjadi aktivis lingkungan penuh waktu. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk pelestarian hutan dan mulai berkeliling, menggalang dana, serta menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melestarikan alam. Meski banyak orang memujinya, Andi tahu bahwa yang mendorongnya lebih dari sekadar kecintaan pada alam. Ia merasa dihantui oleh kekuatan gaib yang akan terus mengawasinya jika ia berhenti menjaga alam. Ia mulai merasa ada makhluk-makhluk gaib yang mengawasi setiap tindakannya, seperti yang pernah ia rasakan di desa gaib. Bertahun-tahun kemudian, Andi mulai merasakan panggilan aneh yang semakin kuat untuk kembali ke Kalimantan. Ia merasa bahwa dirinya telah melakukan banyak perbaikan, namun ada sesuatu yang belum tuntas. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke hutan di Kalimantan dengan harapan bisa menemukan desa itu lagi. Dalam perjalanan kembali ke hutan, Andi merasa diawasi seperti pertama kali ia masuk. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat panggilan itu terasa.
Hingga suatu malam, Andi benar-benar menemukan jalan menuju desa gaib, namun desa itu tampak sepi dan sunyi. Ia memasuki desa dan berlutut, memohon maaf atas segala kerusakan yang telah ia sebabkan. Di tengah desa, Andi bertemu kembali dengan sesepuh desa gaib yang dulu membantunya keluar. Sesepuh itu tersenyum dan memberitahunya bahwa Andi telah menunjukkan pengorbanan besar untuk menebus dosanya. Desa itu akhirnya memberi Andi restu untuk pulang dengan hati yang lebih ringan. Sesepuh desa memberinya sebuah tanaman kecil yang konon memiliki kekuatan pelindung. Andi membawanya pulang sebagai simbol hubungannya dengan alam dan janji yang telah ia buat. Tanaman itu akan mengingatkannya bahwa alam selalu mengawasi dan akan memberikan perlindungan selama ia menghormatinya. Andi akhirnya pulang dan menanam pohon itu di halaman rumahnya. Setiap hari, ia menyirami pohon itu sebagai simbol penghormatan dan komitmennya untuk menjaga hutan. Seiring waktu, Andi menjadi tokoh yang dihormati dalam komunitas pelestarian lingkungan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mulai menghargai pentingnya menjaga alam. Meskipun sebagian orang tetap skeptis terhadap cerita mistisnya, Andi tahu bahwa pengalaman itu adalah kenyataan yang tak tergantikan, sebuah pengingat bahwa alam memiliki cara sendiri untuk menuntut balasan bagi kerusakan yang dilakukan manusia. Pohon kecil yang ditanam Andi di halaman rumahnya tampak tumbuh dengan cepat, jauh lebih cepat dari pohon biasa. Pohon itu memiliki daun hijau pekat dengan bentuk yang unik, seperti tangan-tangan kecil yang saling bergenggaman. Setiap kali Andi melihatnya, ia merasa seolah pohon itu hidup dan mengamatinya. Pohon tersebut menjadi simbol pengingat kuat bagi Andi tentang ikatannya dengan desa gaib dan janji yang telah ia buat. Orang-orang di sekitar mulai menyadari pertumbuhan yang tidak wajar dari pohon itu. Bahkan beberapa tetangga bertanya-tanya apakah Andi melakukan sesuatu yang istimewa pada pohon itu, namun Andi hanya tersenyum sambil menjelaskan bahwa pohon itu adalah hadiah dari hutan. Dalam hati, ia tahu bahwa pohon itu membawa esensi dari desa gaib, dan menjaganya adalah kewajibannya. Suatu malam, Andi mendengar bisikan-bisikan dari arah pohon di halaman rumahnya. Bisikan itu terdengar seperti bahasa asing yang dulu pernah ia dengar di desa gaib. Hati Andi berdegup kencang, tapi ia memutuskan untuk mendekati pohon dan memerhatikannya dengan seksama. Ketika ia menyentuh batang pohon, ia merasakan kehangatan dan merinding seketika. Bisikan itu semakin keras, dan Andi mendapati dirinya terseret ke dalam penglihatan tentang hutan. Dalam penglihatan itu, ia melihat desa gaib kembali, lengkap dengan penduduknya yang berkumpul dalam ritual. Bisikan itu tampak seperti panggilan, seolah-olah pohon itu sedang berusaha menghubungkan Andi kembali dengan desa gaib. Setelah malam itu, Andi merasa bahwa kegelisahan lama kembali menghantui pikirannya. Ia sering merasa diawasi, bahkan di tengah keramaian kota. Bayangan desa gaib dan ritual aneh di sana sering muncul dalam pikirannya tanpa bisa ia kendalikan. Andi mulai bertanya-tanya, apakah desa gaib benar-benar telah melepasnya, atau apakah ia masih terikat pada desa itu? Andi mencoba mencari kedamaian dengan bermeditasi dan berdoa. Ia berharap agar desa gaib memberinya ketenangan dan membiarkannya hidup dalam damai. Namun, setiap kali ia mendekati pohon itu, perasaannya semakin kuat bahwa desa tersebut belum benar-benar melepaskannya. Dalam salah satu mimpinya yang paling mengerikan, Andi melihat sosok sesepuh desa dengan mata yang menatap tajam ke arahnya. Dalam mimpi itu, sesepuh berkata, pohon ini adalah penghubung antara kita. Selama kau merawatnya, ikatan kita akan tetap ada. Andi terbangun dalam keadaan terkejut dan menyadari bahwa pohon itu bukan hanya sekedar tanaman biasa. Pohon itu adalah penanda bahwa dirinya masih terikat dengan dunia gaib. Mimpi itu membuat Andi terbangun berkeringat.
Ia merenungkan apakah ia sanggup memikul beban itu seumur hidupnya, menjaga pohon yang mengikatnya dengan dunia gaib. Andi mulai merasa bahwa kehadiran pohon ini adalah sebuah kutukan yang harus ia bawa sepanjang hidupnya. Dalam kegelisahan yang semakin menjadi, Andi memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli spiritual, Busari, yang dikenal mampu berkomunikasi dengan dunia gaib. Ia berharap agar Busari bisa memberinya jawaban atas ikatan yang tidak kasat mata antara dirinya dan desa gaib. Busari menatap pohon itu dengan penuh kehati-hatian. Ia merasakan energi kuat yang mengelilinginya dan memberitahu Andi bahwa pohon tersebut membawa roh penjaga dari desa gaib. Busari menjelaskan bahwa roh penjaga ini bisa menjadi pelindung bagi Andi. Namun jika Andi mengingkari janji, roh itu bisa berubah menjadi sosok yang menghantui. Busari menyarankan Andi untuk melakukan upacara penyucian pohon sebagai bentuk penghormatan kepada roh penjaga desa gaib. Upacara ini dimaksudkan untuk menenangkan roh dan meminta restu agar pohon itu bisa tumbuh dengan tenang tanpa mengganggu kehidupan Andi. Dalam upacara itu, Busari meminta Andi untuk membawa barang-barang simbolis yang melambangkan ikatannya dengan hutan, seperti tanah dari desa gaib, daun dari pohon yang ia tanam, dan air dari sungai terdekat. Upacara ini dilaksanakan dengan khusyuk di malam hari, dan setelah itu Andi merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Setelah upacara penyucian, Andi merasa lebih tenang. Pohon di halaman rumahnya tumbuh tanpa adanya bisikan atau penglihatan aneh. Bahkan mimpi buruk tentang desa gaib mulai berkurang. Andi merasa seolah-olah desa itu benar-benar telah memberinya kedamaian. Dengan perasaan tenang, Andi kembali melanjutkan aktivitasnya dalam melindungi hutan. Ia semakin giat dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan yayasan yang ia bangun semakin berkembang. Ia mulai merasa bahwa perjuangannya telah membawa hasil yang nyata. Suatu hari, seorang pria tua yang tidak dikenalnya datang mengunjungi Andi. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Rahmat, seorang mantan penebang pohon yang dulu bekerja di hutan Kalimantan. Pak Rahmat bercerita bahwa ia juga pernah mengalami pengalaman gaib serupa dengan Andi, namun ia memilih untuk mengabaikan ikatan itu. Pak Rahmat memperingatkan Andi bahwa dunia gaib tidak mudah dilupakan begitu saja. Pak Rahmat menceritakan tentang kehidupannya yang penuh dengan kejadian aneh dan kesialan karena ia memilih untuk tidak menghormati ikatan dengan dunia gaib. Ia memperingatkan Andi untuk tetap menjaga hubungan baik dengan alam. Malam itu, Andi kembali bermimpi tentang desa gaib. Dalam mimpinya, sesepuh desa muncul dan berkata bahwa mereka bangga dengan usaha Andi yang berkomitmen untuk menjaga alam. Namun, sesepuh itu juga mengingatkan bahwa ikatan Andi dengan desa ini tidak akan pernah benar-benar terputus. Andi menyadari bahwa selama ia tetap menjaga janji dan menghormati alam, ia tidak akan diganggu oleh desa gaib. Namun, desa itu akan tetap mengawasinya dari kejauhan, sebagai pengingat bahwa alam memiliki kekuatan yang tak terlihat. Dengan pesan dari desa gaib yang jelas, Andi mulai menerima sepenuhnya ikatannya dengan dunia gaib. Ia hidup dalam kedamaian, menjaga hutan dan alam sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap kali ia melihat pohon di halaman rumahnya, ia tersenyum dan merasa bangga dengan perjalanan spiritualnya yang penuh liku. Andi menjalani hidupnya dengan tenang, menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Pohon gaib itu tumbuh besar dan kokoh, menjadi penanda hubungan antara Andi dan dunia gaib, serta komitmen abadi untuk menjaga alam. Seiring waktu, Andi menjadi legenda di kalangan masyarakat setempat. Kisahnya menyebar dan menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ingin menjaga lingkungan. Pohon di halaman rumahnya tetap tumbuh subur dan menjadi simbol keabadian alam. Andi menyadari bahwa perjalanannya ke desa gaib
telah mengubah hidupnya dan meninggalkan warisan yang berharga bagi lingkungan. Hingga akhir hayatnya, ia memegang teguh janji pada desa gaib dan alam yang telah memberinya pelajaran hidup yang mendalam. Alam dan dunia gaib pun memberinya kedamaian hingga akhir hayatnya. Suatu malam, Andi terbangun oleh suara langkah kaki di luar rumahnya. Ketika ia mengintip keluar, ia melihat bayangan seseorang yang berdiri di dekat pohon gaib. Sosok itu tampak berbalut kain tradisional dengan wajah tertutup. Andi merasakan ketakutan yang mencekam, namun ia tetap mengamati dari balik jendela dengan penuh penasaran. Sosok misterius itu kemudian berjalan mengelilingi pohon dengan gerakan perlahan, seakan-akan sedang melakukan ritual tertentu. Andi memperhatikan dengan waspada. Ketika sosok itu berhenti, ia menatap langsung ke arah Andi dan berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Sosok itu kemudian lenyap di balik bayangan malam, meninggalkan Andi dalam ketakutan dan kebingungan. Keesokan harinya, Andi menemukan sesuatu yang aneh di sekitar pohon. Ada beberapa bulu burung hitam yang terselip di antara dedaunan pohon tersebut, dan tanah di sekitarnya tampak hangus seperti terbakar. Andi merasa bahwa ini adalah tanda dari desa gaib, namun ia tidak memahami maknanya. Ketakutannya semakin memuncak. Andi mencoba menghubungi Bu Sari untuk mencari tahu tentang pertanda ini. Bu Sari memperingatkan bahwa sosok misterius itu mungkin merupakan roh penjaga lain dari desa gaib yang datang untuk mengawasi pohon tersebut. Ia menyarankan agar Andi berhati-hati dan melakukan ritual penghormatan lebih sering untuk menenangkan roh-roh tersebut. Andi, yang mulai merasa terancam, memutuskan untuk melakukan ritual perlindungan seperti yang disarankan Bu Sari. Ia mengelilingi pohon sambil menaburkan bunga dan air suci, berdoa agar roh penjaga tidak mengganggunya dan keluarganya. Ritual ini membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Namun bayangan sosok misterius itu tetap menghantui pikirannya. Saat melakukan ritual, Andi mendengar suara samar-samar dari dalam pohon, seolah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Meskipun menakutkan, ia tetap melanjutkan ritual hingga selesai. Ketika malam tiba, ia mendapati suasana di rumahnya sedikit lebih tenang. Namun bayangan sosok misterius itu tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Suatu malam, Andi bermimpi bahwa pohon di halaman rumahnya telah tumbuh begitu besar hingga akarnya menembus ke dalam rumah. Dalam mimpinya, akar pohon itu merayap ke segala arah, menguasai rumahnya dan mengurungnya di dalamnya. Andi berusaha keluar, tapi akar tersebut terus membelitnya, seolah ingin menghisap energi kehidupannya. Dalam mimpinya, ia mendengar suara sesepuh desa yang memperingatkannya untuk menjaga pohon itu dengan baik, atau ia akan terjebak dalam ikatan yang tak terputus. Ketika Andi terbangun, ia merasakan tubuhnya lelah, seakan-akan mimpi itu menguras energinya. Ia menyadari bahwa pohon itu memang lebih dari sekadar tanaman biasa. Seiring waktu, pohon di halaman rumah Andi mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sekelompok aktivis muda mendatangi Andi untuk belajar lebih banyak tentang upayanya dalam melindungi alam. Mereka tertarik dengan dedikasi Andi dan bertanya tentang rahasia pohon unik yang tumbuh di halaman rumahnya. Andi dengan bijaksana berbicara tentang pentingnya menjaga alam tanpa mengungkap kisah penuh misteri di balik pohon itu. Namun, salah satu dari para aktivis muda itu, Benny, tampak memiliki ketertarikan yang aneh terhadap pohon tersebut. Ia terus memandangi pohon dengan tatapan yang tidak biasa, seolah bisa merasakan energi yang terpancar darinya. Benny kemudian menghubungi Andi beberapa hari setelah kunjungannya, mengaku bahwa ia mengalami mimpi aneh tentang desa gaib. Benny mengklaim melihat sosok-sosok yang sama dengan yang pernah dilihat Andi di dalam desa gaib. Andi terkejut mendengar hal ini, karena ia tidak pernah menceritakan tentang desa gaib kepada siapapun selain Bu Sari.
Andi mulai berpikir bahwa pohon tersebut mungkin telah membuka jalan bagi Benny untuk merasakan kehadiran desa gaib. Ia merasa bimbang apakah harus memperingatkan Benny tentang bahaya ini, atau membiarkannya untuk memahami sendiri konsekuensi dari keterlibatannya dengan pohon tersebut. Seiring waktu, Andi dan Benny menjadi lebih dekat. Mereka sering berbagi pengalaman spiritual mereka, dan Andi akhirnya memberitahu Benny tentang kisahnya yang sebenarnya terkait dengan desa gaib. Benny tampak terpukau dan sedikit ketakutan, namun rasa ingin tahunya tetap besar. Andi memperingatkan Benny bahwa desa gaib bukanlah tempat yang bisa dijelajahi dengan sembarangan. Ia menjelaskan bahwa ada aturan yang harus dihormati dan bahwa pohon gaib di halamannya adalah simbol dari janji yang pernah ia buat. Benny berjanji untuk tidak mencoba mendekati pohon tanpa izin Andi, namun Andi merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tengah berlangsung. Suatu malam, Andi kembali bermimpi bertemu dengan sesepuh desa gaib. Sesepuh itu menyampaikan bahwa desa sedang mencari seorang penjaga baru, seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan alam. Andi memahami bahwa sesepuh sedang menyarankan agar Benny menjadi penerusnya dalam menjaga alam dan menghormati ikatan gaib. Andi merasa cemas, karena ia tahu bahwa melibatkan Benny lebih jauh berarti membawa Benny ke dalam dunia yang penuh risiko. Namun, sesepuh desa meyakinkannya bahwa Benny adalah orang yang tepat untuk melanjutkan tanggung jawab ini. Andi terbangun dengan perasaan bimbang, memikirkan nasib Benny yang mungkin akan terikat dengan dunia gaib sepertinya. Dengan berat hati, Andi menceritakan kepada Benny tentang panggilan gaib yang diterimanya dalam mimpi. Benny, meskipun merasa gugup, setuju untuk menerima tanggung jawab tersebut, karena ia merasa ini adalah kesempatan untuk membuat perubahan besar dalam hidupnya dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Andi dan Bu Sari melakukan persiapan untuk ritual inisiasi Benny. Mereka mengadakan upacara di sekitar pohon, dengan menggunakan benda-benda dari alam sebagai simbol ikatan antara Benny dan roh-roh penjaga desa gaib. Setelah ritual selesai, Benny merasakan adanya energi baru yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah ia kini terhubung langsung dengan hutan dan pohon tersebut. Benny kini menjadi penerus Andi dalam menjaga ikatan dengan desa gaib. Ia merasakan perubahan besar dalam hidupnya, terutama bagaimana alam seakan berbicara padanya. Andi merasa lega karena akhirnya menemukan seseorang yang dapat meneruskan tugasnya, sekaligus melepaskan sedikit beban gaib yang selama ini ia pikul. Andi dan Benny bersama-sama merawat pohon gaib itu dan berjanji untuk menjaga alam dengan sepenuh hati. Andi akhirnya merasa bahwa ia benar-benar bebas dari desa gaib, meskipun ikatan dengan alam akan selalu ada. Benny, sebagai penjaga baru, siap menjalani perjalanan spiritualnya sendiri, menghadapi tantangan yang datang dengan rasa hormat pada kekuatan gaib yang kini menaunginya. Benny, yang kini telah menerima tanggung jawab sebagai penjaga pohon gaib, mulai mengalami gangguan yang tidak biasa. Di malam hari, ia sering mendengar suara-suara dari hutan, panggilan lirih yang memintanya datang. Pada awalnya, Benny mengabaikannya, menganggap itu hanya efek samping dari perubahan besar dalam hidupnya. Namun, panggilan itu semakin intens dan sulit diabaikan. Suatu malam, Benny memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Ia berjalan menuju tepi hutan di mana pohon-pohon menjulang tinggi dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Ketika ia mencapai sebuah area terbuka, ia melihat bayangan samar dari sosok berpakaian tradisional yang menatapnya dengan tajam. Sosok itu memperingatkan bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kehadiran manusia sebagai penjaga baru. Sosok tersebut memperingatkan Benny bahwa tugas menjaga pohon gaib tidak hanya melibatkan hubungan harmonis dengan alam, tetapi juga membawa tanggung jawab berat. Ada roh-roh yang menentang keberadaan penjaga manusia dan merasa bahwa manusia telah terlalu lama merusak keseimbangan. Benny merasa takut,
tetapi ia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Ketika Benny kembali ke rumah, ia mulai merasakan energi aneh di sekitarnya. Bayangan-bayangan tampak bergerak di sudut pandangannya, dan seringkali ia merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menyadari bahwa ia telah memulai perjalanan yang penuh risiko dan membutuhkan bimbingan lebih dari Andy untuk menghadapi tantangan ini. Andy, yang merasakan kegelisahan Benny, berbicara dengan temannya itu untuk memberikan nasihat. Andy memperingatkan bahwa ikatan dengan dunia gaib harus selalu dihormati dan tidak boleh dianggap enteng. Andy menceritakan kembali pengalamannya ketika ia pertama kali berjanji menjaga pohon gaib dan bagaimana ia hampir kehilangan dirinya sendiri dalam proses tersebut. Benny mulai memahami betapa seriusnya tugas ini dan janji yang ia buat tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh generasi masa depan. Ia merasa beban tanggung jawab semakin berat, tetapi semangatnya juga semakin kuat. Ia tahu bahwa menjaga pohon gaib berarti menjaga keseimbangan alam. Suatu malam, Benny mengalami kejadian mengerikan. Saat ia sedang menjaga pohon di halaman, ia merasakan kehadiran sesuatu yang jahat mendekat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan bayangan hitam muncul di sekitar pohon. Bayangan itu menyerang Benny, mendorongnya hingga ia jatuh ke tanah. Benny mencoba melawan, tetapi bayangan itu lebih kuat darinya. Ketika ia hampir putus asa, pohon gaib memancarkan cahaya hijau lembut yang mengusir bayangan tersebut. Benny terselamatkan, tetapi ia tahu bahwa ancaman ini akan terus memburunya hingga ia membuktikan dirinya sebagai penjaga yang layak. Andy menyarankan agar Benny melakukan ritual penguatan sebagai upaya memperkuat ikatannya dengan pohon gaib dan roh-roh penjaga yang baik. Mereka bersama-sama mengumpulkan bahan-bahan alami untuk ritual ini: bunga, dedaunan hutan, dan air dari mata air pegunungan. Ritual ini dilakukan di bawah bulan purnama, dan Benny merasakan aliran energi baru dalam dirinya setelah selesai. Ia merasakan hubungan yang lebih kuat dengan pohon gaib, seolah-olah ia telah diterima sepenuhnya oleh roh-roh penjaga. Namun, ia tahu bahwa ancaman dari roh pengganggu masih ada dan mungkin akan kembali. Untuk membuktikan kesetiaannya, Benny dituntun oleh suara gaib ke bagian hutan yang tak pernah ia jelajahi sebelumnya. Di sana, ia bertemu sosok sesepuh desa gaib yang telah lama mengawasi perjalanannya. Sesepuh tersebut memberinya ujian terakhir. Ia harus melindungi pohon gaib dari serangan roh pengganggu yang lebih kuat. Saat roh pengganggu muncul kembali, Benny sudah siap. Dengan keteguhan hati, ia melawan roh tersebut, memanfaatkan energi pohon dan kekuatan yang ia peroleh dari ritual penguatan. Setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, Benny berhasil mengusir roh pengganggu tersebut, menegaskan dirinya sebagai penjaga sah pohon gaib. Benny kini diakui oleh desa gaib sebagai penjaga sejati pohon dan keseimbangan alam. Sesepuh desa muncul dalam mimpinya, memberinya restu dan berterima kasih atas dedikasinya. Mereka memperingatkan Benny untuk selalu setia pada alam dan menjaga keseimbangan dengan hati-hati. Setelah melalui ujian berat, Benny merasa lebih damai. Ia menerima perannya sebagai penjaga dan bersumpah untuk terus melindungi alam bersama Andy. Mereka menjadi penjaga hutan yang dihormati, dan legenda tentang pohon gaib di halaman mereka menyebar sebagai cerita penuh inspirasi di kalangan masyarakat. Benny dan Andy menyadari bahwa perjalanan mereka bukan sekadar menjaga pohon atau hutan, tetapi merupakan bagian dari warisan yang tak terputus. Mereka mulai mengundang anak-anak muda untuk belajar tentang pentingnya alam dan roh-roh penjaga, meneruskan nilai-nilai yang mereka pelajari dari desa gaib. Dengan hati yang penuh rasa bangga, mereka melihat bagaimana generasi berikutnya mulai menunjukkan minat untuk menjaga alam. Pohon gaib itu menjadi simbol harapan dan pengingat bahwa alam memiliki kekuatan besar yang harus dihormati.
Andi dan Benny, sebagai penjaga, tahu bahwa mereka telah berhasil meneruskan pesan desa gaib pada dunia nyata. Cerita ini menutup perjalanan Andi dan Benny sebagai penjaga yang menghadapi berbagai ujian dan akhirnya meneruskan warisan alam kepada generasi mendatang. Mereka tidak hanya berhasil menjaga pohon gaib, tetapi juga menanamkan kesadaran untuk menjaga keseimbangan alam bagi masa depan yang lebih harmonis.